Selamat pagi, Pak. Haleluya. Baik, selamat pagi bagi kita semua pada pagi hari ini. Jam sudah menunjukkan jam 5 lewat 1 menit. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita kepada hambanya Pak Roni dan juga Pak Sihaan, ya keluarga Pak Sihaan, dan juga keluarga Pak Marbun yang mau bergabung, dan juga teman-teman yang lain yang akan bergabung, ya. Ya, shalom Pak Marbun. Baik saudaraku, kita akan mulai pada ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang layak dipuji dan disembah. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji Engkau, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, Roh-Mu memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Itulah sebabnya kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, sujud di hadapan-Mu Yesus, Allah semesta alam, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Oh, terpuji namanya. Kasih dari surga mengalir tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai diriku. Sekali lagi, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
mengalir dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih Tuhan, mengalir anugerah-Mu Yesus, mengalir kasih-Mu di hidup kami Bapa. Mari sembah Dia saudara, mari bermazmur bagi Yesus, haleluya, terpuji nama-Mu Bapa, Allah yang setia. Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami, mengalir kasih-Mu di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, oh ajaib Engkau. Terima kasih, Engkau tempat perteduhan kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami tidak akan goyah, sebab Yesus sudah terbukti kuasa-Nya.
Allah penyembuh kami, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ajaib namamu. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan, bagaikan rusa rindu akan air, demikian jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita ulangi lagi lagu ini. Haleluya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya, di pagi yang sejuk ya Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau menikmati berkat anugerah-Mu lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan.
Bapa, urapi hati setiap kami yang mendengarkan sabda firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, pakailah hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk dapat Tuhan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan kepada umat yang Kau kasihi. Segala kuasa yang tidak besar dari Allah yang menghambat firman-Mu dan kuasanya, kami tolak, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada tamatnya, dan hanya untuk kepujian nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin, amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini ya, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua, baik kepada hambanya Pak Pendeta Adam yang ada di Pekanbaru, Pak Marbun, Ibu Aritonang, Oma dan Kakak Tresia dan hambanya Pak Roni. Selamat pagi, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Injil Matius pasal yang kelima. Kita memulai dari ayat yang ke-44. Matius pasal yang kelima, kita memulai di dalam ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tentu dasar iman kekristenan kita ya sudah pasti adalah didasarkan pada kasih. Allah menciptakan langit, bumi serta isinya ini didasarkan pada kasih. Dan Allah menuntun umat yang dipilihnya, yaitu umat Israel, saudara, dari tempat perbudakan menuju tempat perjanjian, itu didasarkan oleh kasih. Allah datang ke dalam dunia lewat wujudnya Yesus Kristus Tuhan. Dasarnya adalah bahwa Allah mengasihi manusia. Itulah sebabnya Allah berkata di dalam firman-Nya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua kitab suci ini berbicara tentang kasih. Kalau kita lihat saudaraku kekasih di dalam apa yang dikatakan ya di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, ayat 36 sampai 40, pada waktu itu orang-orang Farisi berdialog dengan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan bahwa, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, garis bawahi di dalam ayat yang ke-40 itu dia berkata bahwa pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, berarti hukum Taurat dan kitab para nabi ini berbicara tentang kasih. Dan itulah sebabnya juga Tuhan Yesus berbicara pada waktu dia berkhotbah di bukit, ya, tentang kasih ini, saudara. Kamu telah mendengar, kasihilah musuhmu dan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Nah, dasar ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus hidup dalam kasih. Karena Allah mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kita memancarkan kasih di dalam hidup ini. Mengasihi sesama, mengasihi anggota keluarga kita. Bahkan lebih maju lagi, saudara, bukan hanya kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, bukan hanya kita mengasihi orang-orang yang mungkin kenal dengan kita, saudara, tetapi lebih lagi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Memang itu enggak gampang. Mengasihi musuh itu tidak gampang, saudara. Tetapi inilah perintah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12, Yesus memberikan perintah kepada kita supaya kita saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita, saudara. Sehingga lewat kita mengasihi orang lain, terpancarlah, terbuktilah bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Itulah tujuannya. Karena penting sekali bagi kita orang percaya bahwa orang mengenal kita, bahwa kita adalah murid Yesus. Kita mengasihi sesama kita bukan supaya kita dikenal orang, bukan supaya kita terbukti bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang benar penuh kasih, bukan. Tetapi tujuannya adalah Yesus berkata supaya kamu mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Satu tujuan kita mengasihi adalah supaya nama Bapa dipermuliakan, supaya nama Bapa dikenal oleh dunia yang gelap ini, saudara. Itu tujuannya. Karena tujuan hidup kita ini, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Dia, untuk mengasihi Dia, Allah yang telah mati bagi kita, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, pada kesempatan ini, saudara, mungkin tidak perlu saya lama-lama untuk menyampaikan ini. Ya, saya mungkin ada di antara kita yang boleh menjawab pertanyaan saya ini. Apakah benar-benar kita sudah mempraktikkan firman Tuhan ini, bahwa kita mengasihi orang lain, bahkan musuh pun, orang-orang yang memfitnah kita? Sudahkah kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman ini? Apakah hanya kita mendengar firman ini, hanya satu sisi Yesus berbicara, tetapi padahal umatnya tidak melakukan demikian? Bagaimana kita pada pagi hari ini, saudara, warga jemaat Kota Daud yang dikasihi oleh Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan ini, saudara, bahwa kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh pun kita mengasihinya? Nah, pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, saudara, saya boleh bertanya kepada Kak Teresia. Kak Teresia, apakah sudah melakukan mengasihi orang-orang yang mengasihimu, orang-orang yang membencimu? Adakah pernah engkau melakukan itu? Pernah, Pak. Pernah, puji Tuhan. Ya. Kalau Inang Aritonang, sudahkah hidup dalam kasih ini, pernah mengasihi orang-orang yang pernah memfitnah, menghina Ibu Aritonang? Coba hidupkan mic-nya, Nang. Pernah kan, Nang, mengasihi? Ya, Pak. Karena banyak membenci saya udah pernah lakukan itu, Pak. Haleluya, terpujilah nama Yesus, ya. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita, saudara. Bukan hanya sekali dua kali, saudara, ya. Tapi kita belajar. Memang saya katakan tidak gampang untuk mengasihi musuh, saudara. Tidak gampang.
Sekali lagi saya ulangi, tidak gampang mengasihi musuh. Tetapi tidak ada alternatif yang lain saudaraku kekasih selain daripada kita hidup dalam kasih. Karena ini adalah perintah agungnya Tuhan Yesus supaya kita mengasihi. Kita memberitakan Injil karena dasar kasih. Bukan supaya kita terkenal, bukan supaya orang mengagumi kita. Oh, dia hebat ya, dia luar biasa ya. Bukan. Tujuan kita memberitakan Injil karena kasih. Karena supaya orang-orang diselamatkan. Supaya mereka tidak binasa. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara, demikian juga kita mengasihi orang lain. Mari saya ketuk hati kita bagi semua kita yang ada di tempat ini. Bukti dasar bahwa kita mengasihi orang lain saudara, kita gampang mengampuni orang lain. Bukan berarti saya katakan saudara nggak pernah kita marah. Boleh marah, tetapi sekali lagi saudara, marah karena kita mengasihi orang. Kita menegur orang lain karena supaya dia jangan celaka. Itulah dasar. Jadi kalau semua tindakan kita dimulai dari kasih saudara. Karena Allah adalah kasih. Maka barang siapa yang hidup di dalam kasih, Allah ada di dalam dia. Itulah firman Tuhan yang katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pasal yang ke-4:8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini luar biasa. Jadi bukti nyata kalau kita saudara, kita memiliki Allah, Allah ada hidup di dalam kita saudara. Kalau kita hidup di dalam kasih. Nah, pada kesempatan ini kiranya firman ini memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada umat yang Kau kasihi. Hamba terbatas oleh ruang dan waktu. Hamba terbatas Tuhan lebih dalam lagi dalam pengetahuan. Tetapi roh-Mu Tuhan sempurna adanya, tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang memberikan pemahaman kepada umat yang Engkau kasihi ya Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang percaya itu adalah hidup yang penuh dengan kasih. Kasih Allah memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga dalam segala tindakan kami pun kepada sesama kami Tuhan. Karena kami hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami tentang kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini ya saya minta ya Pak Wagem untuk berdoa. Selain daripada jemaat dan bangsa kita saudara, ada tadi ya Anggi Boru dari Amang Marbun ya dalam keadaan sakit, ya kita minta belas kasihan Tuhan ya supaya inang ini disembuhkan ya. Saya persilakan Pak Wagem, boleh hidupkan mic-nya Pak. Oke Pak Gam. Oke, mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami dengan segala kerendahan hati Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan semua jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja GBI Kota Daud Asyera, semua para pelayan-Mu, semua para diaken, semua hamba-hamba-Mu, begitu juga Bapak Gembala kami dan keluarganya, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang ada, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, biar pagi hari ini Tuhan berkat-berkat-Mu turun atas setiap jemaat-jemaat-Mu, kesehatan, kekuatan yang baru, gairah, semangat yang baru Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka boleh memulai hari yang baru, untuk mereka boleh memulai setiap aktivitas kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, biar pagi hari ini Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu yang ajaib itu, tangan-Mu yang berkuasa itu atas setiap tubuh jemaat-jemaat-Mu
jemaat-Mu yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat-Mu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua kegiatan aktivitas mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai, Tuhan yang tetap melindungi mereka. Studi anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat di dalam mereka mengikuti pelajaran mereka, khususnya kegiatan-kegiatan yang masih diadakan di rumah-rumah mereka. Hikmat, akal budi, kepintaran Tuhan berikan kepada setiap anak-anak jemaat-Mu. Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang di PHK, biarlah Tuhan yang membuka jalan. Tuhan berikan pekerjaan yang lebih layak, yang lebih baik lagi. Yang kekurangan Tuhan berikan segala kecukupan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai, Tuhan yang tetap memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami juga memohon perlindungan-Mu atas setiap jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai, memberikan perlindungan kepada mereka, bahkan berikan hikmat, kehati-hatian, berikan kedisiplinan kepada mereka di dalam mereka melakukan setiap aktivitas kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Biarlah apa yang sudah dibuat oleh pemerintah kami, Tuhan, protokol COVID-19, jemaat-jemaat-Mu mau melakukan semuanya itu dengan baik, dengan disiplin, dengan lebih hati-hati lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, untuk hamba-Mu, Bapak Adam. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati dia, pekerjaan, usaha, apapun yang sedang dia lakukan di Pekanbaru. Biarlah kasih karunia-Mu yang besar, Tuhan, berikan kepada dia. Tuntun ajari dia, berikan hikmat. Buat dia berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga pekerjaan hamba-Mu, Bapak Sidabutar. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, biarlah pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan tepat waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Ibu Mama Rio, Tuhan, kiranya Tuhan yang menjamah dia, apapun sakit penyakitnya, bahkan pagi hari ini dia tidak mengikuti doa pagi, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa buat Ibu Juston Marbun, Tuhan, Boru Siagian. Kalau kami mendengar kabar dia sedang sakit, apapun sakit penyakitnya, Tuhan, Engkaulah tabib kami yang ajaib. Bahkan firman-Mu yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamah Ibu Juston Marbun, Tuhan, Boru Siagian, sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau mengetahui keadaannya, dia sedang mengandung, Tuhan, sempurnakan kesehatan kandungannya, sempurnakan bayinya, Bapa. Engkau Allah yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, gairah, semangat yang baru menghadapi masa-masa kehamilannya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Bapak Juston, Tuhan, di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kegiatannya, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang terus memberikan perlindungan bagi keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, gereja GBI Kota Daud Asera, visi misi yang ada diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus memberikan pertumbuhan rohani, Tuhan terus memberikan pertumbuhan jiwa di tengah-tengah gereja-Mu, GBI Kota Daud Asera. Bahkan Tuhan pakai gereja-Mu untuk menjangkau, memenangkan banyak jiwa lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, doa puasa jam 2 sampai jam 4 nanti, bahkan doa malam lewat Zoom yang ada, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, ingatkan jemaat-Mu untuk mereka mau mengikuti setiap doa-doa, setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu GBI Kota Daud Asera, setiap pergumulan, persoalan, bahkan biaya-biaya operasional yang ada, Tuhan tolong adakan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan lawat, Tuhan pulihkan
Tuhan, selamatkan bangsa kami Bapa, bebaskan bangsa kami dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tim medis yang sedang bekerja diberkati oleh Tuhan, dilindungi, diberikan hikmat, diberikan kesungguhan, diberikan kejujuran di dalam menangani pasien COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga bagi setiap korban COVID-19, pasien yang terkena COVID-19, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan bangsa kami dari COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi, Bapak Presiden kami, semua kabinet menteri yang ada sampai ke tingkat daerah yang paling bawah. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menuntun, mengajari, memberikan hikmat di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan bangsa kami ini. Berikan kesehatan, berikan kerjasama yang baik kepada mereka, secara khusus kepada semua aparat keamanan yang ada, TNI, Polri yang ada. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka, mampukan mereka untuk mereka sanggup mampu menjalankan tugas mereka. Biarlah mereka bisa, Tuhan, memberikan keamanan di tengah-tengah bangsa kami, khususnya menghadapi masa-masa pendemo hari-hari ini. Tuhan, mereka yang anarkis, mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak baik, Tuhan, bahkan mereka mau memecah belah, mau mengacaukan bangsa kami. Tuhan, pakai aparat keamanan, berikan ketegasan kepada mereka untuk mereka berani bertindak dengan tegas, Tuhan, menangkap semua rusuh anarkis di tengah-tengah bangsa kami, bahkan setiap dalangnya, Tuhan, siapapun mereka, Tuhan, tolong sadarkan, insafkan mereka, tangkap mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah NKRI ini, Tuhan, terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah mereka mau tetap menghormati apa yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Biarlah di atas semuanya ini rencanamu, kehendakmu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita akan sudahi ibadah ini. Arahkan hatimu kepada Dia, Raja di atas segala raja, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Namun sebelum sudahi, kita berfoto bersama. Ya, boleh senyum dulu. Oke. 1, 2, mana jempol saya? 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa nanti malam kita ada doa malam ya. Dan bagi yang ada waktu nanti boleh datang ya di dalam doa dan puasa. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selamat pagi Pak Adam. Halo Pak Adam, Pak Martun. Oma, Adam. Iya. Mantulang. Thank you buat doa Pak Roni. Selamat semua. God bless. Oke, TKTR. Selamat pagi ya. Oke, saya matiin ya. Oke, saya matiin ya. Oke, Pak. Oke. Berkati.